Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 621. Rain Emperor masih mendominasi seperti sebelumnya. Tinjunya telah erat terkait pola-pola seperti Vena, dan ketika dia menekan, Fishrai terjalin seperti naga kemarahan merah. Dia benar-benar bakat luar biasa, melepaskan diri dari batas-batas gelar kaisar. Setelah berjalan keluar dari utara yang sunyi, perbaikannya mengejutkan. Sebelumnya di Dark Demon Forest, dia telah menyeberang ke Flower Blossom Tier belum lama ini, tapi sekarang, dia secara mengejutkan telah menyeberang ke tier bayi spiritual. Setelah mencapai tier bayi spiritual, Rain Emperor tampak lebih muda beberapa tahun lagi. Sebelumnya, dia adalah seorang pria paruh baya di 40-an, tapi sekarang dia hanya tampak berusia 30-an. Pakar tingkat bayi spiritual memiliki umur yang mencapai 500 tahun. Rain Emperor berusia 60-an, dan dengan pertobatan, itu hanya setara dengan orang yang berusia 100 tahun di masa remajanya, secara alami tampak muda. Namun, peningkatan umur tidak bisa dilihat, fitur wajah dan regresi tubuh jauh lebih lambat, dan hanya akan terjadi selama menerobos oleh tingkat besar. Linghan mengangguk ke dalam. Rain Emperor mungkin juga menerima beberapa keadaan yang menakjubkan dan menguntungkan. Bakat saja tidak cukup untuk perkembangan seperti itu. Rain Emperor memupuk sinar, dan kekuatan bertarungnya jelas menakutkan. Siapakah yang mampu melawannya? Linghan menatap lawan Rain Emperor. Itu adalah seorang anak muda yang terlihat berusia 20-an, juga dengan tangan kosong, dengan kecemerlangan yang mengejutkan menyelubungi tinjunya, bertukar pukulan keras dengan Rain Emperor. Peng, peng, peng. Keduanya bertarung dengan sengit di langit, dan setiap gelombang kejut akan membuat banyak orang melarikan diri. Bahkan lebih banyak orang bekerja sama untuk membentuk pertahanan, tidak mau mundur ke tempat yang lebih jauh, dan menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Itu bukan Rai. Linghan melihat dengan jelas bahwa anak muda itu, yang bertukar pukulan dengan Rain Emperor, juga memiliki kecemerlangan yang menyelimuti tinjunya. Namun itu bukan Rai tetapi banyak kilasan ki yang terjalin bersama. Sinar palsu. Sepertinya Xuan Yuan Ziguang bukan satu-satunya yang menanam sinar sudo, dan ada beberapa jenius yang serupa dengannya. Menghitung, jumlah ki benar-benar mencapai 20-an, tetapi berapa banyak yang tidak jelas baginya karena ki terjerat terlalu dekat dan diselimuti oleh niat bela diri orang itu, tidak mungkin melihat orang luar. Namun, bahkan dengan jumlah ki seperti itu, Sudo Rai adalah Sudo Rai, dan benar-benar tidak dapat menyaingi Rai yang sebenarnya. Rain Emperor hanya memadatkan 10 kilasan ki menjadi sinar, namun memiliki keuntungan luar biasa. Namun, keterampilan seni bela diri yang digenggam lawan sangat luar biasa, secara paksa memperbaiki kesenjangan antara ki dan Rai. Siapa anak muda itu? Linghan bertanya pada seseorang di samping. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Orang itu menunjukkan ekspresi terkejut. Linghan tertawa, dan berkata, haruskah aku tahu, kamu pasti baru saja datang, kata orang itu dengan pasti. Tepat. Mengesankan, Linghan tertawa keras. Jika kamu datang ke sini lebih awal, kamu benar-benar tidak akan tahu orang yang menyebalkan itu. Orang itu mencibir mulutnya, menunjuk ke arah langit. Murong King di wilayah utara yang telah menjadi jenius yang menantang dari semua jalur dalam setengah bulan ini tetapi belum menemukan satupun kekalahan sampai hari ini. Para jenius yang memenuhi syarat untuk masuk langsung bahkan tidak ada di sini, atau dengan Raja Sabar Kecil, Yao Hui Yue, dan Dong Ling Er. Bukankah ada di antara mereka yang bisa merawatnya dengan mudah? Seseorang di samping menyela. Namun, Murong King ini tentu saja tangguh. Aku jelas bukan saingan baginya, kata orang pertama sambil menghela nafas. Ekspresi orang yang menyela berubah tidak teratur. Dia jelas bukan saingan Murong King. Juga,
tetapi tidak mau mengakuinya secara terbuka. Dia hanya mendengus dan berkata, "Berkultivasi beberapa tahun lagi dariku, dia pasti lebih tinggi, atau aku akan menekannya dengan pergantian telapak tanganku." Ling Han meliriknya. Orang ini berada di tingkat bunga mekar dan melihat kira-kira sedikit lebih dari 30. Melihat tentang usia ini dinilai oleh Qi dan darah juga. Namun, Mu Rongqing jauh lebih muda, paling banyak 30. Siapa yang berkultivasi beberapa tahun lagi? Itu akan dia, dan bukan Mu Rongqing. Dia benar-benar terlalu iri. "Haha, Mu Rongqing bertemu saingan kali ini," kata orang pertama sambil tertawa. Ling Han menatap Rain Emperor dan berkata, "Lalu siapa lawan Mu Rongqing?" Seorang pria yang sangat rendah hati. Sebelum dia menyerang, tidak ada yang menyangka dia akan begitu ganas, dan bahkan tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah elit tier bayi spiritual. Orang pertama berteriak. Sepertinya tidak ada yang mengenalinya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Aku kenal dia, dia dikenal sebagai Kaisar Tinju." "Tinju, Kaisar." Banyak orang di samping mendengar, mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana kata Kaisar bisa digunakan dengan gegabah? Raja dan Kaisar mewakili ekstrim seni bela diri. Jika seseorang bukan elit void tier hancur dalam kehidupan ini, siapa lagi yang berani mengklaim gelar monark atau emperor? Seseorang yang sekuat Raja Saber kecil hanya seorang raja, dengan kata kecil di depannya. Vice Emperor mewakili puncak dari jalur tinju, dan mengklaim bahwa siapapun yang menggunakan tinju bukanlah lawannya. Hanya dengan demikian seseorang dapat dinobatkan dengan gelar seperti itu. Ling Han berkata dengan tergesa-gesa, "Percayalah, dia pasti akan hidup sesuai dengan nama itu di masa depan." Jenius terbesar di utara yang sunyi bukanlah Ken Ye, tapi Kaisar Hujan ini, relatif. Ken Ye masih tidak memiliki dominasi yang tegas, jadi dia bertugas di bawah Ling Han. Jika itu adalah Kaisar Hujan, tidak peduli berapa banyak bantuan atau tekanan yang diberikan padanya, dia hanya akan berterima kasih, dan tidak pernah menyerah. Ini adalah dominasi Kaisar, dan karakteristik yang harus dimiliki oleh para elit yang tak tertandingi. Orang-orang di dekatnya jelas tidak akan mempercayainya. Meskipun para ahli tier bayi spiritual kuat, negara bagian tengah tidak kekurangan dalam elit dewa transformasi, surga, dan hancur tier void. Dengan penindasan 3 elit tingkat tinggi, bagaimana mungkin mudah untuk mengklaim gelar Kaisar? Mu Rongqing dan Rain Emperor masih bertarung dengan sengit. Dari keduanya, satu lebih unggul dalam keterampilan seni bela diri, memancarkan cahaya surgawi biru di seluruh tubuhnya, dan yang lainnya telah membentuk Rai sejak awal dengan kekuatan tinju yang menakutkan. Bahkan lebih, dia memiliki kepekaan alami terhadap seni bela diri, dan dapat meningkat selama pertempuran, menjadi lebih kuat semakin dia bertarung. Setelah berjuang selama sehari semalam, situasinya masih menemui jalan buntu. Akhirnya, keduanya berjabat tangan dan berbaikan. Keduanya jenius di jalan tinju, dan secara alami menghargai bakat masing-masing. Mereka mulai berdiskusi begitu mereka turun. Ling Han berjalan sambil tersenyum, dan berkata, "Lord Rain Emperor, lama tidak bertemu." Ling Han, Rain Emperor melihat ke atas, dan tertawa terbahak-bahak. "Saya pikir kecepatan kultivasi saya sudah cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya segera dikalahkan." Dia baru saja memasuki tier bayi spiritual, namun Ling Han sudah pada tingkat tinggi dari Flower Blossom tier. Meskipun masih ada ambang batas tingkat besar di antara mereka, dia percaya bahwa untuk orang aneh seperti Ling Han, itu tidak akan menjebaknya lama. Ling Han benar-benar terkesan dengan Rain Emperor. Dia bisa mengabaikan penghalang tingkat besar karena dia pernah mengalaminya, tetapi Rain Emperor datang dari utara yang sunyi, namun mengandalkan upaya dan bakatnya sendiri untuk menerobos 2 tingkatan besar bunga-bunga dan tier bayi spiritual di rentang pendek 2 tahun. Ini benar-benar mengejutkan. Bahkan ditempatkan di kehidupan sebelumnya, Sword Emperor dan yang lainnya tidak akan sebanding dengannya. Tentu saja, ini karena Rain Emperor terjebak terlalu lama di tier pedestal spiritual dan menyerap kekuatan bangsa selama bertahun-tahun, hanya kemudian memungkinkan dia melambung ke surga ke-9 saat dia meninggalkan perairan dangkal. Pada hari-hari berikutnya,
Rain Emperor tentu tidak akan mampu mempertahankan kecepatan setinggi itu. Ayo, Murong. Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Orang ini adalah Ling Han. Rain Emperor meraih tangan Ling Han dan menoleh untuk melihat Murong King. Tingkat bunga mekar, Murong King mengungkapkan ekspresi heran. Dia tidak akan pernah berpikir Rain Emperor akan ramah terhadap Flower Blossom Tier Junior. Jadi bagaimana jika itu Flower Blossom Tier? Kamu tidak yakin atau bagaimana? Paman Kelinci akan menendang wajahmu berdarah. Siapa yang mengira bahwa Kelinci adalah yang pertama keluar? Peng. Dengan dorongan kedua kaki, itu menendang Pan Asteris Te Murong King. Dan dengan seekor peng, Murong King didorong ke lumpur sepenuhnya. Chapter 622. Orang-orang di dekatnya memiliki ekspresi aneh. Orang-orang yang dapat datang ke sini setidaknya berada di tingkat pedestal spiritual, dan sering pergi ke situs bersejarah dan tempat tinggal untuk menguatkan diri mereka, melihat banyak hal aneh. Namun, Kelinci benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara, yang masih membuat mereka sangat bingung. Selain itu, Kelinci ini cukup galak, merobohkan Murong King dengan satu tendangan. Kekuatan Murong King jelas bagi semua. Siu, Murong King melompat, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata, siapa yang berani menyerang tuan muda ini? Melihat tatapan semua orang terfokus pada kelinci putih besar, wajahnya bergerak-gerak ketika dia berteriak, kelinci sialan ini tahu bagaimana cara berbicara. Keraskan wajahmu. Kelinci mendorong kakinya, menyerbu keluar, dan mulai berkelahi dengan Murong King. Lihatlah tendangan 18 elang Paman Kelinci. Peng, 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 peng. Kecepatan kelinci sangat cepat. Saat memantul berulang kali, kakinya melemparkan kesibukan tendangan ke Murong King. Kelinci terkutuk, tuan muda ini tidak memiliki keluhan atau dendam denganmu, tendang adikmu. Murong King berkata dengan marah. Kamu berani menghina paman kelincimu, jadi siapa lagi yang ada untuk menendang kalau bukan kamu? Kelinci itu menangis, menendang tanpa henti. Kelinci itu mungkin digigit oleh Hu Niu sepanjang hari, terlihat seperti orang yang tidak patuh, tetapi itu hanya terhadap Hu Niu saja. Ketika datang untuk merawat orang lain, itu adalah kelinci penjahat standar, mulutnya penuh dengan kata-kata kasar dan tidak masuk akal. Satu orang dan satu kelinci terlibat perkelahian, segera naik ke langit dan bertarung dengan sengit. Tidak perlu memperhatikan mereka, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia merasa bahwa Murong King memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, tetapi dia juga orang yang konyol. Lebih baik membiarkannya dan kelinci Ba Asteris Ngan berkelahi habis-habisan dan menjadi saudara. Setelah mereka cukup bertarung, mereka akan berhenti secara alami. Zhu Xuan mempelajari ungkapan Ling Han. Ling Han dan Rain Emperor mulai berbicara tentang hal-hal yang terjadi dalam 2 tahun. Rain Emperor tiba-tiba berkata, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang menyerang Anda karena keberadaan harta karun surgawi. Kenapa kamu bilang? Ling Han tampak sangat ingin tahu. Wen Yijian datang ke negara bagian belum lama ini, dan pergi secara terpisah ke Heaven's Sword Sect, Absolute Sabre Sect, dan sekte kuno lainnya. Sekarang, sekte-sekte ini mengumumkan bersama bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membunuh Wen Yijian, atau yang lain itu akan membuat musuh sekte besar. Mungkin, Wen Yijian memberitahu sekte-sekte itu tentang informasi tentang harta karun surgawi dan menukarnya untuk perlindungan. Rain Emperor menjelaskan. Oh, sebenarnya ada hal semacam itu. Ling Han merenung, dan harus mengakui ketidakberdayaan dan resolusi Wen Yijian. Wen Yijian tidak memiliki menara hitam, jadi belum lagi bertemu dengan ahli Shattering Void Tier. Bahkan prajurit tier transformation dewa bisa membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Baginya, harta karun surgawi tidak hanya tidak memiliki manfaat sekarang, tetapi juga akan membatasi perkembangannya. Bersembunyi diam-diam di gunung dan hutan sepanjang hidupnya, akankah ia memiliki prospek untuk maju ke Void Tier Shattering dan menjadi dewa setelah itu? Karena dia tidak bisa menjadi dewa, maka bukankah harta karun surgawi itu hanya kata-kata kosong? Sebaliknya, menyerahkan koordinat harta karun surgawi, ia tidak hanya tidak kehilangan apa-apa,
tetapi juga mampu mendiskusikan beberapa istilah dengan sekte-sekte besar, menerima sejumlah manfaat. Jika peruntungannya menantang alam, setelah memasuki alam dewa, dia masih bisa bertarung untuk harta karun surgawi itu. Jika dia tidak memiliki menara hitam, mungkin dia hanya bisa melakukan hal yang sama. Sekarang koordinat dari harta karun surgawi jatuh ke tangan sekte-sekte besar, tidak penting bagi orang lain untuk merebutnya lagi. Jika Anda bahkan tidak bisa masuk ke Shattered Void Tier, bisakah Anda pergi ke alam dewa untuk menggali harta? Tindakan Wen Yijian benar-benar menyelesaikan krisis bagi Ling Han. Wen Yijian juga menerima kualifikasi untuk masuk langsung ke akademi. Rain Emperor melanjutkan. Ling Han mengangguk. Apakah itu kekuatan Wen Yijian sendiri, atau kreditnya untuk menjual keberadaan harta karun surgawi? Untuk memenangkan kuota untuk masuk langsung adalah hal yang mudah dilakukan. Apakah kamu tahu aturan ujian untuk memasuki akademi? Dia bertanya. Tidak yakin saat ini, tetapi karena para jenius seni bela diri harus dipilih, pertempuran tidak dapat dihindari, kata Rain Emperor acuh tak acuh, penuh dengan ketegasan. Ling Han mengangguk. Rain Emperor tidak memiliki seni lengkap yang akan memungkinkannya untuk akhirnya naik ke tingkat Void hancur. Di jalur seni bela diri, Rain Emperor sudah menciptakan teknik tinju sendiri dan berjalan di jalurnya sendiri, tidak lagi membutuhkan teknik seni bela diri, hanya kekuatan mistis yang bisa meningkatkan kecakapan pertempurannya. Setelah berbicara sebentar, Ling Han mengeluarkan panci besar dan mulai memasak makanan. Saat aroma memikat menyebar, tidak hanya orang-orang di dekatnya ngiler dalam hati, pria dan kelinci di langit berhenti berkelahi dan turun, mata mereka pada tutup panci. Hu Niu galak, melompat untuk berkata, jangan mengerti tentang makanan Hu Niu, cukup sikap menjaga makanannya. Setelah makanan dimasak, semua orang mulai makan. Kelompok orang mereka memiliki kekuatan yang hebat, dan apakah itu Ling Han, Hu Niu, Rain Emperor, dan Mu Rongqing, mereka semua memiliki kualifikasi untuk masuk langsung ke akademi. Sekarang keempat kelompok itu berkumpul bersama, mereka bahkan bisa mengeluarkan elit tier bayi spiritual. Jadi siapa yang berani memprovokasi mereka? Jadi, meskipun orang-orang meneteskan air liur ke dalam ketika mereka menyaksikan dan merasa lebih aneh lagi ada binatang buas yang berbicara, tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka. Mu Rongqing konyol seperti yang diharapkan, dan segera memiliki lengan di bahu kelinci saat mereka saling memanggil saudara. Ini membuat Hu Niu mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia malu dikaitkan dengan binatang buas, membuat pria ini cukup muram. Di sini ramai, dengan perkelahian setiap hari. Para jenius dari seluruh dunia tidak percaya satu sama lain, mulai berkelahi saat mereka berbicara, karena terlalu banyak jenius berkumpul. Beberapa jelas tidak ingin pergi, dan mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk akademi juga datang. Mereka mendirikan toko di dekat situ, menjual segala macam barang. Pada hari kedua, Rain Emperor dan Mu Rongqing pergi ke gunung dan hutan di dekatnya untuk menemukan binatang buas untuk pertempuran. Mungkin mereka juga bisa mendapatkan logam mulia, obat roh, dan harta lainnya. Jika tidak, akankah mereka hanya duduk di sini selama setengah tahun? Ling Han baru saja tiba, jadi dia mengitari lingkungan dengan antusias. Daerah luar memiliki sejumlah besar kios jalanan yang diletakkan di tanah, meletakkan banyak item. Beberapa obat roh tingkat rendah yang biasa-biasa saja, beberapa alat kuno diambil dari sisa-sisa sejarah, dan ada yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan, semuanya didasarkan pada kebijaksanaan seseorang. Zhu Xuan'er menemaninya di sisinya, sementara Hu Niu memegang tangan Ling Han, tampak sangat tidak sabar. Ketika Ling Han baru saja melirik, gadis kecil itu akan menyeretnya pergi, membuat Ling Han sangat muram. Berbelanja seharusnya menjadi rutinitas harian favorit wanita. Lihat saja Zhu Xuan'er, dia begitu asyik melakukannya. Berjalan sebentar, sekelompok orang di sekitar sebuah warung kecil dapat terlihat, tampak cukup bersemangat. Ling Han juga menerobos masuk, ternyata semua orang tertarik pada botol. Ini adalah hal yang lama. Tubuh alat itu compang camping, desain di atasnya kabur, dan kemacetan hilang sepotong. Tetapi meskipun demikian, itu masih memberi orang perasaan megah dan megah.
pemilik kios adalah seorang lelaki tua dengan budidaya tiar bayi spiritual, membuat orang lain tidak berani merebutnya dengan paksa. Old Senior, alat berharga apa ini? Ling Han bertanya. Perbaiki botol surgawi, kata lelaki tua itu dengan datar. Ling Han terkejut memperbaiki surga, pembicaraan besar seperti itu, untuk benar-benar menyempurnakan roh surgawi. Tapi tidak peduli bagaimana kelihatannya, benda kuno ini tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Pola seperti Vena di atasnya hampir sepenuhnya pudar. Untuk apa itu dijual? Dia bertanya lagi. Jika harganya tidak terlalu tinggi, tidak ada salahnya untuk menganggapnya sebagai mainan. Gunakan obat berharga sebagai pertukaran, obat yang bisa memperpanjang umur, kata pria tua itu. Meskipun dia sangat kuat, dia terlalu tua, dengan ki dan darah habis, jelas tanpa lebih dari beberapa tahun tersisa untuk hidup. Bagi orang seperti itu, tidak ada yang lebih berharga daripada obat berharga yang memperpanjang umur. Siapa yang tidak ingin hidup lama? Obat berharga yang memperpanjang umur adalah obat roh yang paling berharga, jarang terlihat di pasaran. Maka, tidak mengherankan bahwa orang-orang seperti ini kelihatannya. Tetapi tidak ada yang membuat kesepakatan bukan berarti semua orang tidak ingin membuat kesepakatan. Tetapi masa jabatan orang tua itu terlalu tinggi, sehingga tidak ada yang bisa menawarkannya. Bahkan jika mereka memilikinya, apakah benar-benar layak untuk menukar botol yang pecah? Chapter 623. Ling Han tidak terlalu peduli. Dia memiliki menara hitam yang dapat memelihara pengobatan roh dengan sangat mudah, dan ginseng memiliki efek memperkuat energi seseorang dan memperpanjang hidup seseorang, terutama ginseng berusia ribuan tahun. Efeknya bahkan lebih luar biasa. Baginya, ginseng berusia ribuan tahun adalah wortel, dia akan menarik sebanyak yang diperlukan, sama sekali tidak tertekan. Semuanya, jangan tertipu. Seorang pria tiba-tiba berdiri, menunjuk ke botol itu, dan berkata, bagaimana mungkin ini bisa memurnikan roh surgawi? Pola-pola seperti Vena hampir semuanya hilang, jadi berapa banyak kekuatan yang mungkin tersisa? Selain itu, bagaimana mungkin ada harta di dunia fana yang memurnikan dewa? Jika itu benar-benar sangat kuat, tidak bisakah orang ini di sini menghancurkan sekte pedang langit, sekte pedang absolut, dan banyak lagi? Apakah mereka kekurangan obat-obatan berharga? Semua orang hanya bisa mengangguk. Botol ini tentu saja luar biasa, tetapi masih pecah. Kekuatan apa yang tersisa sehingga seseorang perlu menggunakan obat-obatan berharga yang paling berharga seumur hidup untuk ditukar? Siapa yang mau? Penjaga toko, buat lebih murah. Aku punya 100 kristal asal di sini. Bagaimana, perdagangan? Aku punya 3 pil green yang star. Aku akan menggunakan tingkat kelima Azure Dark Gold untuk bertukar. Semua orang mengutip harga yang dapat mereka terima secara pribadi. Alat berharga ini masih cukup menarik, meskipun itu sudah rusak, dengan niat bela diri hampir lenyap, itu masih memiliki kehadiran yang tidak stabil yang beredar, yang membuat mereka bergerak. Tidak ada pertukaran, pria tua itu bertahan. Dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dan tidak memiliki keturunan, jadi dia hanya ingin hidup beberapa tahun lagi. Mengambil harta lainnya tidak ada gunanya, mereka hanya bisa dimakamkan bersamanya. Jadi, bagaimana dengan akar bunga bulu berusia 300 tahun? Seseorang mengutip harga. Akar fleece flower adalah tonik yang bagus, dan yang berumur 300 tahun bahkan lebih luar biasa, mampu memperpanjang umur setidaknya 10 tahun atau lebih. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Obat berharga ini lebih rendah dari harapannya. Tetapi setelah terus-menerus ditinggalkan oleh pria itu sebelumnya, dia juga sekarang merasa bahwa botol ini tidak akan dijual dengan harga yang terlalu tinggi, membuatnya agak tergerak. Ini harusnya merupakan replika dari Refined Celestial Bottle, item yang sebenarnya tidak mungkin jatuh ke dunia fana, dan tidak mungkin bisa rusak. Itu masih pria yang shock sebelumnya, dia terus mengamati botol itu. Meskipun itu tidak asli, dan sangat rusak, masih memiliki beberapa nilai penelitian. Dia berhenti sejenak, dan berkata, kalau begitu aku akan menawarkan 2 batang ginseng awan gelap berusia 200 tahun. Gelap awan ginseng juga merupakan obat roh yang memperpanjang umur.
dan sementara efek memperpanjang hidup awan ginseng yang berusia 200 tahun juga sekitar 10 tahun, efek obat roh ini tidak dapat ditumpuk. Mengkonsumsi yang pertama akan memiliki efek penuh, yang kedua hanya akan memiliki setengah efek, dan efek yang berikutnya akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Dengan demikian, dua efek dark cloud ginseng paling lama akan memperpanjang umur 15 tahun. Namun, bagi seseorang dengan satu kaki dikubur, hidup selama 5 tahun lagi adalah godaan yang tak tertahankan. Alis lelaki tua itu terangkat. Dia ingin menerima sebelumnya, tetapi sekarang, dengan tawaran 5 tahun lagi untuk hidup, dia jelas lebih tersentuh. Ling Han tertawa dan membuka. Aku akan menawarkan ginseng giok putih berusia 1000 tahun. Mendesis, semua orang terengah-engah. Roh ginseng berusia 1000 tahun, apa kau bercanda? Bahkan jika ginseng adalah obat roh umur panjang, 1000 tahun adalah batasnya. Pada dasarnya, ada sangat sedikit ginseng yang dapat tumbuh hingga usia tersebut. Itu mirip dengan bagaimana manusia memiliki umur 100 tahun. Berapa banyak manusia yang bisa hidup sepenuhnya hingga 100 tahun? Selain itu, ada begitu banyak orang yang ingin makan ginseng di dunia. Semakin besar usianya, semakin jarang. Ginseng berumur 100 tahun bisa dilihat sebagai ahli bunga tungau bunga, sangat langka, berusia di atas 500 tahun seperti elit tingkat transformasi dewa, dan yang berusia 1000 tahun seperti tingkat kekosongan yang hancur dapat dihitung dengan jari seseorang. Bocah ini memanggil obat berharga berusia 1000 tahun sejak awal itu pasti lelucon. Bahkan lelaki tua itu agak tidak percaya, dan berkata, "Anak muda, apakah kamu serius?" Ling Han mengangkat tangannya, lalu mengeluarkan ginseng, dan berkata, "Kamu bisa memverifikasi." Pria tua itu menangkap dan memeriksa ginseng dengan cermat. Pada kenyataannya, dia juga tidak benar-benar tahu yang baik dari yang buruk, tetapi kekuatan obat ginseng berusia 1000 tahun sangat dalam dan bisa dirasakan hanya dengan tampilan kecil. Lelaki tua itu langsung yakin bahwa kalaupun ini belum berusia 1000 tahun, usianya setidaknya 800 sampai 900 tahun. Ini sudah cukup untuk memperpanjang hidupnya lebih dari 30 tahun. Dia jelas ditinggikan, dan berkata, "Baiklah, botol ini milik Anda." Tunggu, pria yang sudah kuno itu berbicara, dan menatap Ling Han dengan mengancam. Dia kemudian berhenti sejenak sebelum berbicara, "Saya akan menawarkan ginseng naga kuning berusia 300 tahun. Ginseng naga kuning berusia 700 tahun jelas tak tertandingi dengan ginseng giok putih berusia 1000 tahun, tetapi dengan 3 tangkai, itu jelas melampaui ginseng giok putih." Semua orang bingung. Tidakkah Anda mengatakan bahwa botol ini sudah compang camping dan tidak berharga? Mengapa Anda mengambil 3 obat berharga untuk diperdagangkan? Mereka segera mengerti bahwa orang itu sebelumnya sengaja mencabutnya untuk mengurangi persaingan dan memenangkan alat berharga dengan harga terendah. Sekarang, bertemu dengan pesaing yang kuat, dia masih menginginkan botol berharga itu, jadi dia hanya bisa menaikkan harganya. Bagi Ling Han, ginseng berumur 1000 tahun tidak banyak nilainya, tetapi dia juga tidak ingin menyia-nyiakannya dengan sewenang-wenang. Bagaimanapun, botol ini tentu saja terlalu rusak, dan selain merujuk pada teknik-teknik zaman kuno, hampir tidak ada gunanya. Tapi mengapa pria ini begitu agresif, bahkan menggunakan cara yang tidak bermoral? Ling Han mengaktifkan Eye of Truth dan melihat ke arah botol. Tubuh botol itu pasti sangat rusak, dan bahkan jika itu masih bisa melepaskan kekuatannya, itu mungkin akan rusak terlebih dahulu. Namun, di bagian bawah botol ada lapisan cahaya yang menyilaukan, intens seperti matahari kecil, hampir menyilaukan matanya. Sebuah harta karun, Ling Han diaduk di dalam. Itu adalah pola seperti pembuluh darah, begitu menyilaukan sehingga bahkan dia tidak tahan. Mereka harus luar biasa, dia tidak lagi ragu-ragu. Bahkan jika botol itu tidak dapat digunakan sama sekali, pola-pola seperti Venus saja sepadan. Dia membuang ginseng berumur 1000 tahun lagi, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menggunakan 2. Menghitung bertahun-tahun, ginseng naga kuning berusia 300 tahun berada di atas ginseng giok putih berusia 2000 tahun. Tetapi mempertimbangkan bahwa efek dari obat penambah umur berkurang secara progresif, maka efek dari 3 ginseng naga kuning benar-benar sebanding dengan 2000 ginseng putih giok berusia tahun.
Siapapun bisa melakukan perhitungan seperti itu. Orang tua itu jelas langsung tersentuh, tetapi masih memandang ke arah pria itu. Dia ingin melihat apakah dia akan menaikkan harganya. Bagaimanapun, dia akan menjual kepada penawar tertinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Pria itu memandang Ling Han dan berkata, "Aku akan menambahkan pil perlindungan jantung lainnya, pil perlindungan jantung, pil obat yang sangat berharga yang bisa menyelamatkan nyawa seniman bela diri di bawah tingkat transformasi dewa tidak peduli seberapa berat cedera mereka, dan membantu mereka perlahan pulih dari cedera. Di antara pil obat tingkat bumi tingkat menengah, itu juga di antara yang terbaik." Lelaki tua itu langsung merasakan serbuan kegembiraan. Dengan pil semangat seperti itu, dia bisa berpetualang di situs bersejarah, dan mungkin mengambil kesempatan untuk maju ke tingkat transformasi dewa, merebut 200 tahun kehidupan lebih dari surga. Ini jauh lebih kuat daripada obat roh yang memperpanjang umur. Ling Han tertawa bersaing dengan alchemy Emperor menggunakan pil obat. Sial, pil obat Heaven Grade dia memang tidak memiliki bahan untuk disuling. Tetapi pil obat Earth Grade dia punya selusin sepeser pun. Dia benar-benar ingin bersaing. "Aku akan menambahkan 2 pil perlindungan jantung lagi," katanya. Banyak orang di sekitarnya sudah mengeluarkan air liur mereka. Kedua orang ini berbicara tentang pil obat Earth Grade. Jadi mengapa mereka merasa sangat murah seperti barang berkualitas rata-rata? Chapter 624. Undangan. Api hampir meledak dari tatapan orang itu ketika dia berkata, "Aku Nong Sue Yun. Nenek moyang buyutku adalah alkemis kelas surga Nong Bosin. Brat, apa kau yakin ingin bertarung bersamaku?" Semua orang memberikan "oh". Tidak heran orang ini bisa mengeluarkan pil obat tingkat bumi tingkat menengah. Ternyata ia memiliki leluhur agung tingkat surga. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Kami membeli sesuatu sekarang. Jelas orang yang menawarkan kemenangan dengan harga lebih tinggi. Mengapa Anda membesarkan leluhur agung Anda? Baik, kamu menang." Nong Sue Yun menatap tajam ke arah Ling Han dan berbalik untuk pergi. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Orang ini memiliki karakter moral yang mengerikan dan sengaja menolak botol sebelumnya, membuat banyak orang menyerah pada gagasan untuk bertanding. Sekarang dia tidak bisa menang. Dia berpisah dengan kata-kata yang mengancam, membuat lelucon tentang dirinya sendiri untuk apa-apa. Ling Han tersenyum tipis dan melemparkan botol batu giok ke arah orang tua itu sebelum dia mengambil botol suling surgawi. Lelaki tua itu buru-buru membuka sumbat botol dan mengeluarkan pil obat untuk diperiksa, tetapi dia bukan ahli di bidang ini. Meskipun dia melihat pola-pola seperti pembuluh darah yang terjalin erat pada pil medis, agung dan luar biasa, dia sama sekali tidak mengetahui dengan tepat obat apa itu. "Jangan khawatir, aku tidak akan menipu kamu," Ling Han berkata sambil tersenyum. Orang tua itu jelas tidak percaya, tapi pertama, ginseng giok putih berusia 2000 tahun sudah mencapai harga yang diharapkan, dan kedua, 2 pil obat ini juga tampak sangat luar biasa, tidak mungkin memiliki kadar biasa, jadi ia jelas-jelas mendapat untung di sini. Lagi pula, bahkan jika dia menerima tawaran Nong Sue Yun, bagaimana dia bisa mengkonfirmasi bahwa pil obat pihak lain adalah asli? Dia mengemasi kios jalan. Karena dia sudah mencapai tujuannya, jelas lebih baik melarikan diri agar tidak menjadi sasaran orang lain. Meskipun dia berada di tier bayi spiritual, ki dan darahnya sangat kelelahan, dan kecakapan pertempurannya paling banyak 100/100 dari hari-hari puncaknya. Jadi pada kenyataannya, dia hanya setara dengan pakar Flower Blossom tier. Anak-anak di sini semua jenius, dan elit tingkat bunga mekar di antara mereka mungkin bisa mengalahkannya, jadi dia jelas takut dirampok. Didirikan oleh konvensi adat, semua orang menghabiskan uang untuk membeli barang-barang, tetapi jika seseorang benar-benar dirampok, siapa yang benar-benar akan maju untuk membela dirinya? Jadi, semakin awal dia pergi, semakin yakin dia. Ling Han tersenyum ketika dia menimbang botol di tangannya dan memeriksanya dengan cermat dengan Eye of Truth. Melihat bahwa bagian bawah botol memiliki perbedaan yang halus dari tubuh botol, mungkin bukan bagian integral dari struktur. Bagian bawah botol lebih tua dari yang lain, dan seolah-olah seseorang sengaja membuat botol di atasnya setelah itu demi menyembunyikannya. Menarik, pikirnya.
Itu harus dibawa ke menara hitam dan dipelajari dengan cermat. Dia meletakkan botol itu dan melihat bahwa banyak orang menatapnya. Kekayaan seharusnya tidak diungkapkan secara tidak sengaja. Dia mengeluarkan ginseng berusia 2000 tahun dan 2 pil perlindungan jantung tanpa perawatan. Jelas membuat banyak orang yang ingin mendapatkan beberapa keuntungan buruk punya ide tentang dia. Namun, Ling Han tidak peduli. Jika ada yang merampoknya, dia tidak akan keberatan merampok mereka sampai mereka bahkan tidak memiliki celana dalam mereka. Tuan muda, Nyonya, saya telah mengirimi Anda undangan tertulis, mengundang Anda ke perjamuan hadir di malam hari. Tepat ketika Ling Han hendak pergi, seorang gadis pelayan yang cantik berjalan mendekat dan menyampaikan undangan merah muda, yang memiliki aroma wafting yang samar-samar dari itu. Ling Han tidak segera menerima, tetapi malah bertanya, "Siapa istrimu?" "Wah, kamu bahkan tidak kenal Lady Small Peach?" Seseorang mencibir. Lady Small Peach adalah gadis pelayan pribadi Lady Yi Yun. "Apa, Nyonya Yi Yun, mutiara keluarga Wang, Nona Yi Yun?" Rumornya, Lady Yi Yun tidak hanya cantik seperti peri, tetapi juga mahir dalam musik dan bahkan bakat seni bela diri yang luar biasa. Pada usia 9 tahun, dia direkrut ke dalam Azure Thunder Sect sebagai pengecualian, dan meskipun reputasinya jauh dari Dongling Air, jika kita menyebutkan 10 keindahan terbesar di negara bagian tengah, dia pasti terkenal di antara mereka. Cantik seperti peri, kecakapan bertarung seperti seorang dewi, seorang wanita yang tak tertandingi. Semua orang berseru dengan kagum. Wang Yiyun jelas menerima masuk langsung ke Restore Heaven Academy dan benar-benar menyelenggarakan perjamuan di dekatnya. Betapa benar-benar boros. Keluarga Wang juga keluarga seni bela diri yang berpengaruh yang memiliki warisan yang sangat panjang. Dikatakan bahwa leluhur besar keluarga Wang masih hidup, memiliki kultivasi Heaven Tier, tetapi mungkin mustahil bagi mereka untuk mengambil langkah terakhir, memajukan ke Shattering Void Tier. Dengan kemampuan keuangan keluarga Wang, membangun istana sementara tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Sangat iri. Kalau saja aku juga bisa pergi memeriksa jamuan makan. Pasti tidak ada kekurangan jenius yang memiliki masuk langsung ke Restore Heaven Academy di antara para undangan. Tapi kenapa orang ini dapat menerima undangan? Sepertinya dia tidak begitu mengesankan. Kan, semua orang memandang Ling Han, tidak dapat menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang dirinya. Ling Han merenung, tetapi menerima undangan itu, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi melihat-lihat di malam hari." Gadis pelayan itu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Semua orang bergegas berjalan, memperlakukannya dengan penuh hormat, yang memperbesar dominasi Wang Yiyun. Mau tidak mau dia menerima kualifikasi masuk langsung dari Restore Heaven Academy, kan? Kualifikasi ini setara dengan membagi orang menjadi beberapa lapisan. Mereka yang menerima kualifikasi adalah kelas 1, dan mereka yang tidak lulus kelas 2 dan 3. Nak, biarkan Paman Kelinci melihat botol itu. Kelinci tiba-tiba tertarik pada botol itu. "Oh, mengapa?" Ling Han bertanya tanpa berpikir. "Sebelumnya, itu nong apapun, dan sekarang seseorang mengundang Anda untuk menghadiri jamuan, itu jelas bukan karena mereka tahu kekuatan Anda, tetapi karena mereka menargetkan botol itu. Di jamuan itu, mereka pasti akan memaksa Anda untuk menyerahkan sudah selesai. Jadi Paman Kelinci jadi tertarik," kata kelinci itu. Ling Han kaget, dan berkata, "Kecerdasanmu secara mengejutkan tidak rendah, tentu saja. Otak Paman Kelinci belum pernah terjadi sebelumnya dalam 500 tahun terakhir dan tidak terlihat dalam 500 tahun ke depan. Tentu saja ini tip-top. Tunggu, maksudmu, kamu selalu berpikir bahwa Paman Kelinci adalah lelucon?" Kelinci tiba-tiba tersadar. Ling Han mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Kau sendiri yang mengatakannya. Kamu berani menghina Paman Kelincimu, aku akan memberimu wajah berdarah." Kelinci itu berpikir untuk menajamkan cakarnya dan menerkam Ling Han, tetapi Huniu terkejut, membuatnya menjerit kesakitan lagi. "Jangan kasar pada Niu Sling, kalau tidak Niu akan memakanmu." Huniu tampak sangat galak. Kelinci itu tidak takut pada siapapun selain Huniu, langsung diam. Karena masih ada waktu sebelum malam, Ling Han datang ke tempat yang jauh, dan kemudian melintas ke Menara Hitam.
di mana pria itu, kelinci itu membuka lebar mata merahnya yang cerah. Di sana, berjalan ke hutan, Huniu memasak kebohongan dengan santai. Kelinci itu tidak percaya, tapi Ling Han tentu saja menghilang tanpa jejak, rasanya sangat aneh. Setelah memasuki menara hitam, Ling Han mulai mempelajari botol suling surgawi. Ini jelas tidak bisa memperbaiki surga, Ling Han berkata dalam hati, dan dengan tegas, "Pa." Dia menghancurkan tubuh botol itu. Seperti yang diharapkan, isi botol itu tentu kualitasnya lebih rendah, paling tidak setara dengan logam langka tingkat keempat, dengan fisik dan kekuatan kasar Ling Han saat ini, dengan mudah hancur berkeping-keping. Weng, bagian bawah botol melayang di udara. Pola-pola seperti vena yang kompleks dapat terlihat pada wajah yang awalnya menghadap ke bagian dalam botol, dan mereka tampak seperti bunga dao, membuat orang melamun ketika pertama kali melihatnya. "Benda apa ini?" kata Ling Han, sangat terkejut. Chapter 625. Apakah itu terlalu malas untuk memperhatikan atau kehilangan ingatannya dan tidak tahu sama sekali? Menara kecil tidak menanggapi. Ling Han tidak menerima balasan, tetapi tidak kecewa. Dia awalnya bertanya dengan santai, dan tidak benar-benar berharap menerima jawaban. Dengan hati-hati ia mempelajari pola-pola yang mirip urat nadi ini, berunding tentang kedalaman di dalamnya. "Sepertinya aku agak mengerti," kata Ling Han pada dirinya sendiri. Bagian bawah botol ini sendiri sebenarnya adalah alat roh. Setelah ia menuangkan dalam akal surgawinya, misteri alat roh muncul di hadapannya. Orang tua itu mengatakan ini adalah Refined Celestial Bottle, jelas terlalu berlebihan. Tapi, bagian bawah botol ini rata di luar dan penyok di bagian dalam. Bahkan, ini adalah mangkuk. Ini memiliki ruang sendiri secara internal dan dapat menyerap semua hal untuk disaring, mengubahnya menjadi energi esensi paling orisinal. Bukankah ini setara dengan memurnikan kristal asal? Ling Han sangat terkejut. Dia terus memeriksa mangkuk ini, hanya tampak seperti mangkuk batu kecil. Peleknya hanya seukuran telapak tangan, tetapi bagian dalamnya bisa membentuk ruang yang sangat besar, cukup ajaib. Dia mengeluarkan 5 obat roh dan kemudian melepaskan mangkuk batu. Saat kekuatan roh melonjak ke dalam, pola-pola seperti vena di tubuh mangkuk segera menyala, dan seluruh mangkuk batu menjadi lebih cemerlang, memancarkan daya tarik yang kuat. Kelima obat roh itu segera terbang ke udara, dan siu, mereka masuk ke mangkuk. Seperti yang diharapkan, bagian internal punya ruang lain. Obat roh jelas lebih besar dari mangkuk batu, tetapi mangkuk batu memakannya sepenuhnya tanpa kesulitan. Dalam waktu singkat, Ling Han mencium aroma ringan yang menyebar dari dalam mangkuk batu. Melihat lagi, dia melihat bahwa obat roh tidak lagi berada di dalam mangkuk, tetapi telah berubah menjadi setetes cairan hijau muda, memancarkan aroma menyegarkan secara mental. Itu adalah 5 obat semangat, dan masing-masing dari tingkat kelima, tetapi sebenarnya terkondensasi menjadi setetes cairan obat. Ini terlalu konyol. Ling Han menarik kekuatan asalnya. Kecemerlangan mangkuk batu itu langsung memudar, menjadi sangat sederhana dan tampak seperti peralatan makan kuno-kuno. Dia membalik mangkuk batu dan menuangkannya ke mulutnya sendiri. Cairan hijau muda itu perlahan jatuh, mendarat dengan pa ke mulutnya. Seketika, aroma yang tak terlukiskan meluap di mulutnya, membuatnya merasa seolah-olah akan naik ke surga dan menjadi abadi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah energi yang sangat murni yang mengikuti tenggorokannya dan memasuki perutnya, dan kemudian menyebar, beredar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan obat murni seperti itu, Ling Han berseru. Biasanya, tidak peduli apakah itu obat roh atau pil obat, mayoritas hanya bisa memiliki efek mengumpulkan kekuatan asal. Namun, mulai dari tingkat bunga mekar, apa yang lebih dibutuhkan oleh seniman bela diri adalah pemahaman Dao. Misalnya, di tingkat bunga mekar, jika mereka ingin bunga Dao mereka tumbuh, mereka harus mengukir niat bela diri di atasnya. Ini adalah makanan. Seorang ahli alkimia yang kuat seperti Ling Han bisa mengekstraksi maksud langit dan bumi dari bahan obat, dan setelah mengkonsumsinya, ia bisa terhubung dengan Dao. Dari sana memajukan perkembangan seni bela diri.
Namun, mangkuk batu ini juga memiliki efek yang sama. Cairan spiritual memiliki pola Dao yang mirip urat nadi, sangat mengejutkan. Ini setara dengan seorang alkemis hebat. Apalagi, setelah bahan tingkat kelima dimurnikan, itu benar-benar mencapai efek dari tingkat keenam. Ini bahkan melampaui efek pil obat, bukan hanya bahan obat yang bisa disuling, bahkan batu roh dan logam langka juga. Bahkan, makhluk hidup, aku mengerti sekarang mengapa leluhur menyegelnya dalam alat roh lain untuk menyembunyikan keberadaannya. Benda ini benar-benar menentang alam, dan bahkan mengganggu kedamaian alam. Jika itu jatuh ke tangan orang yang tidak bermoral, memurnikan orang awam untuk memberi makan dirimu sendiri, itu terlalu tidak adil. Ling Han menghela nafas. Para leluhur mungkin tidak mau menghancurkan harta yang begitu berharga dan meninggalkan mutiara ini dalam kegelapan, menyegelnya dalam alat roh lain. Alat itu sendiri tidak memiliki perbedaan baik atau buruk, semuanya tergantung pada niat pengguna, kata Ling Han tegas. Aku pasti tidak akan menggunakan ini untuk merencanakan melawan orang-orang di dunia, atau bahkan jika aku bisa menerima aliran cairan spiritual yang tak ada habisnya, dengan hatiku ditutupi oleh godaan setan, seberapa jauh aku bisa maju dalam seni bela diri? Dia memupuk jalan yang terkuat, bukan yang tak berperasaan atau pembantai. Menggunakan mangkuk batu ini untuk membunuh semua makhluk hidup sebenarnya lebih cocok untuk dua yang terakhir. Menara kecil, kurasa aku mendapatkan hal yang luar biasa, Ling Han berkata sambil tersenyum. Menara kecil muncul, dan menatap mangkuk batu untuk sementara waktu. Dikatakan, saya ingat sekarang, ini harusnya Heaven Transformation Bowl, tapi itu pasti tidak asli. Dalam ingatan saya yang kabur, Heaven Transformation Bowl sudah hancur sejak lama. Ini adalah tiruan yang layak. Jika Anda memberikannya kepada saya dapat mengekstraksi 7 garis sumber daya. Hanya 7 garis, Ling Han merenung, dan berkata, Primal Chaos Rock yang besar itu, berapa banyak sumber daya yang kamu ekstrak? 9 garis, menara kecil berkata dengan tenang. Mangkuk ini sebenarnya tidak sekuat Primal Chaos Rock. Tunggu, Primal Chaos Rock adalah apa yang membuat Asura Demon Emperor tergila-gila, dan ukuran benda itu, mangkuk batu ini hanya sebesar itu, dan 7 garis sumber daya dapat diekstraksi, jelas kualitasnya tidak kalah rendahnya. Itu mirip dengan membandingkan sepotong logam surgawi yang hanya 1,5 kilogram, ditempa menjadi alat spirit tingkat ke-10, dan sepotong logam surgawi seberat 5 kilogram tetapi dalam bentuk primitif. Dilihat dari sudut yang berbeda, nilai setiap item berbeda. Ling Han terkejut. Mangkok batu ini tidak bisa menggantikan pil obat, karena itu hanya bisa memurnikan energi paling murni, yang tidak seperti pil obat, yang memiliki beragam luas dengan berbagai kegunaan. Namun, dengan efek pemurnian yang membuat bahan obat tingkat kelima memiliki efek bahan tingkat keenam, penggunaannya jauh lebih besar. Ada terlalu banyak obat roh tingkat rendah di dalam menara hitam. Awalnya, itu tanpa banyak digunakan, tapi sekarang, memurnikannya dengan Heaven Transformation Bowl, tingkat ketiga menjadi tingkat selanjutnya, dan tingkat berikutnya menjadi tingkat kelima. Sampah itu dapat digunakan kembali. Ling Han melakukan tes. Dia mengeluarkan sejumlah besar bahan obat tingkat ketiga dan menyerapnya ke surga transformasi bowl untuk memurnikan, dan mereka segera berubah menjadi 30 tetes cairan spiritual. Namun, dia tidak berhenti, dan terus mengaktifkan Heaven Transformation Bowl. Cairan spiritual sekali lagi menyatu, memurnikan, dan menjadi setetes. Dia mencicipinya, dan tidak bisa menahan senyum. Ini setara dengan Origin Kristal Bintang 2 tetapi lebih mudah diserap karena langsung dikonsumsi ke dalam tubuh. Origin Crystals Bintang 2 hanya bisa menjadi ahli tier spiritual pedestal tier, dan setara dengan obat berharga tingkat kelima. Bahan obat tingkat ketiga berubah menjadi tingkat kelima. Meskipun jumlahnya sedikit, itu masih merupakan perubahan kualitatif. Ling Han sangat senang. Menara hitam di atas Heaven Transformation Bowl adalah pasangan yang sempurna. Dengan cepat, dia keluar dari menara hitam. Kelinci melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Aneh, bagaimana orang ini tiba-tiba muncul? Ling Han tertawa nakal, dan berkata, King Gong saya semakin menendang. Ini jelas bukan King Gong.
Kelinci itu yakin, dengan kemampuan pengindraannya yang satu tingkat besar lebih tinggi dari budidaya, jika Ling Han melompat dari jauh, itu pasti akan bisa mendeteksinya. Sudah waktunya, kita bisa pergi ke perjamuan, kata Ling Han sambil tersenyum. Ketiganya pergi. Mereka bertanya sebelumnya, jadi mereka tahu kemana harus pergi sekarang. Setelah melewati hutan, sebuah puri pribadi dapat terlihat menempati ruang yang besar, dan sebenarnya ada sebuah danau di dalamnya. Itu pasti dibangun baru-baru ini, dinding dan batu bata benar-benar baru. Keluarga Wang benar-benar menghabiskan banyak hal. Putri kesayangan mereka berkultivasi di sini, jadi mereka membangun rumah pribadi di sini. Tidak hanya itu, mulai dari pintu masuk adalah jalan dengan batu kapur yang membentang beberapa kilometer, dikelilingi oleh hutan di kedua sisi. Sebuah kereta muncul, bergegas cepat. Sang kusir berteriak kasar, pindah ke samping. Chapter 626. Ling Han tidak keberatan membuat jalan, tetapi kusir ini tidak hanya meneriakinya, tetapi juga benar-benar menyerang mereka dengan cambuk, tampak sangat sombong dan sombong. Dan ini hanya seorang kusir. Jika kusirnya begitu tak terkendali dan mendominasi, maka orang macam apa yang menjadi tuannya? Ling Han mengerutkan kening, dan menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya, tidak menunjukkan kemarahan. Jari itu menyentuh cambuk dengan ringan, tetapi cambuk seperti ular ini segera seolah-olah telah mengenai tempat yang sakit, layu tiba-tiba. Kelancangan, sang kusir, yang memiliki tatapan dingin, mengangkat cambuk dan akan menyerang mereka sekali lagi. Ingin pergi yang kedua kalinya? Ling Han mengulurkan tangan, dan menyambar cambuk yang belum diambil pada waktunya, menarik dengan paksa. Ark kusir itu langsung dikirim terbang, dan origin power yang menakutkan merusak kereta jauh melalui cambuk. Kereta itu segera berhenti, dan kusir itu juga jatuh ke semak-semak di samping, membiarkan erangan. Matong, mengapa kereta berhenti? Dari dalam gerbong, suara seorang anak muda terdengar, agak tidak senang. Apakah kita sudah sampai? Tuan muda, kita hampir sampai. Namun, beberapa yang sombong menghalangi jalan, jadi saya mencoba mengusir mereka dan terluka oleh salah satu dari mereka yang menyerang. Sang kusir, yang berdiri dengan susah payah, membuat palsu tuduhan. Kereta terbuka, dan seorang pria kurus turun. Dia cukup muda, hanya melihat sekitar 24-25, dan memiliki luka cahaya surgawi di seluruh tubuhnya, tampak sangat tangguh. Dia, yang tampak sangat bangga, melirik Ling Han dan dua lainnya, dan tampilan bangga yang dia kenakan menjadi lebih intens. Sekelompok ba-asteris ngan desa yang bahkan tidak memiliki kereta, bisakah kalian juga mungkin ingin menghadiri perjamuan Pri Yiyun? Dia bertanya. Jadi bagaimana kalau kita? Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Membiarkanmu orang udik desa menghadiri perjamuan itu benar-benar memalukanku, kata anak muda itu dengan dingin. Di atas semua fakta kalian menyakiti kusir saya. Jika saya tidak bertindak untuk memberi Anda pelajaran, lalu bagaimana ini bisa diterima? Seperti yang diharapkan, seperti tuan, seperti pelayan. Jika ia tidak terbiasa bertindak tanpa kendali dan mendominasi, mengapa kusir itu menyerang untuk melukai orang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ling Han tersenyum, dan berkata kepada Zhu Xuan-er, melihat orang yang begitu sombong, bukankah dia perlu dipukuli? Dia seharusnya, Zhu Xuan-er mengangguk sambil tersenyum. Dia jelas percaya pada kekuatan Ling Han, dan untuk sedikitnya, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang ahli hancur tingkat kekosongan, bukankah mereka memiliki menara hitam? Selain itu, Feng Po Yun adalah saudara lelaki Ling Han. Jika Ling Han tidak pernah bertindak tanpa kendali dan mendominasi dengan Shattering Void Tier yang perkasa mengawasi punggungnya, bagaimana orang lain memenuhi syarat untuk melakukannya? Haha. Tuan muda ini benar-benar ingin tahu dari mana kamu orang kampung merangkak keluar, tanpa kereta untuk naik dan terlihat sangat sombong. Itu benar-benar membuat tuan muda ini sangat marah. Pria muda itu melompat kereta. Dia memiliki gaya berjalan yang agung, dengan kehadiran yang mengejutkan. Jangan katakan bahwa tuan muda ini membuli kalian. Nama tuan muda ini adalah Zuo Qiu Lei Cheng, katanya dengan angkuh.
Ling Han tertawa dan berkata, "Haruskah aku bekerja sama denganmu?" dan mengungkapkan ekspresi kekaguman dan pemujaan. "Apa, kamu sebenarnya belum pernah mendengar nama tuan muda ini?" Zuo Qiulei-cheng terkejut, dan tatapannya langsung berubah menjadi sangat buruk. "Tidak bisa dimaafkan, kamu sebenarnya belum pernah mendengar nama tuan muda ini." Siu, dia berlari keluar dan menyerang Ling Han. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya, cahaya perak mengikatnya dengan pola-pola seperti vena yang terjalin erat, membuatnya tampak seolah-olah itu berubah menjadi lengan logam yang terus membesar, memancarkan kehadiran yang menakutkan. Dalam semua kejujuran, kekuatan orang ini benar-benar mengesankan, dan bisa disebut yang terbaik di antara tingkat bunga mekar. Sayangnya, ia bertemu Ling Han sebagai lawannya. Ling Han dengan santai mengulurkan tangan dan meraih dada Zuo Qiulei-cheng, dengan paksa mengangkatnya. Saat Zuo Qiulei-cheng masih tampak penuh rasa tidak percaya, Ling memukul berulang kali. Pa, suara tamparan di wajah bisa terdengar. Sial, lihat apakah Ba Asteris Ngan ini tidak bisa diyakinkan dengan pemukulan. Kelinci Ba Asteris Ngan itu berteriak ke samping sambil melambaikan cakar depannya yang kecil, ingin mengisi dan menyerang dengan keras. Ling Han menoleh dan berkata, "Kelinci, berbicara lebih sopan, jangan menyesatkan anak itu. Pukul dia, pukul keparat ini sampai mati." Hu Niu juga berteriak. Kelinci mengangkat bahu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa paman kelinci bahkan tidak menyesatkan gadis kecil itu. Dia awalnya sudah sangat kejam, giginya menandai seluruh pan asteriste. Paman kelinci membuktikannya. Ling Han dengan santai melemparkan Zuo Qiulei-cheng ke samping, dan berkata, "Orang ini benar. Jika kita tidak pergi ke perjamuan dengan kereta, itu akan terasa seperti status kita langsung diturunkan oleh level. Ayo, semua orang naik kereta." "Kamu," Zuo Qiulei-cheng marah luar biasa. "Tiga orang ini benar-benar akan mengambil keretanya? Tentu saja status mereka akan dinaikkan. Gerbong ini adalah barang antik milik keluarganya, harta yang diturunkan sejak beberapa ribu tahun. Pada saat itu adalah kereta perang leluhur Zuolei ketika mereka berada dalam ekspedisi dunia." Dia juga ketakutan dan bingung. Ling Han jelas berada di tingkat bunga mekar seperti dia. Tapi mengapa dia bahkan tidak bisa menyamai salah satu gerakan Ling Han? Mungkinkah orang seperti itu menjadi jenius terbesar, memenuhi syarat untuk masuk langsung ke Restore Heaven Academy? Tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Di bawah teror dan amarah, dia bahkan lupa betapa sulitnya berbicara dengan kelinci. Zhu Xuan'er dan Hu Niu dengan senang hati duduk di kereta. Kelinci juga ingin menaikinya, tetapi Ling Han melemparkannya ke depan gerbong, dan Groundburst Wolf langsung menggonggong dan menggigit giginya ke arah kelinci. "Kau paman yang aneh," kelinci buru-buru mengambil langkahnya. Groundburst Wolf dikejar, dan kereta itu langsung ditarik, berjalan dengan cepat ke depan. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras, tetapi lebih merasa aneh. Kekuatan kelinci jelas jauh melampaui kekuatan Groundburst Wolf, yang baru saja masuk ke tingkat bunga mekar. Memancarkan sedikit tekanan paksaan, itu bisa menakuti akal keluar dari serigala binatang buas ini. Namun, ia memilih untuk lari untuk menghibur Hu Niu. Bisakah kelinci tahu asal-usul Hu Niu? Kalau tidak, mengapa kelinci Ba Asteris Ngan ini memperlakukan Hu Niu dengan sangat baik, tidak membalas ketika dipukul atau dihina, dan hanya menjerit kesakitan ketika digigit, dan sekarang, ia berpura-pura berada di sudut sempit untuk menghibur Hu Niu. Zuo Qiulei-cheng yang menyedihkan, yang diombang-ambingkan oleh Ling Han, tidak hanya kotor tetapi juga dengan pakaian yang sobek, harus mengeluarkan dan berganti pakaian menjadi sepasang baju baru dari cincin spasial, menangis saat dia berganti pakaian. Kereta itu melaju dengan cepat. Itu tidak terlalu jauh dari rumah pribadi di sini, jadi mereka tiba dalam waktu singkat. Ling Han mengencangkan kendali dengan paksa, dan bahwa ekspresi Groundburst Wolf menjadi bengkok, giginya memanjang saat ia menghentikan gerakannya secara paksa. Itu masih belum pasrah, ingin berbalik untuk robek dengan giginya, tetapi Hu Niu melompat keluar dan kakinya mendarat tepat di kepalanya. Awalnya dalam suasana hati yang busuk, dan sekarang, diinjak-injak,
Ia segera ingin menggigit manusia kecil ini sampai mati. Namun, sebelum membuka mulutnya, ia merasakan kehadiran yang sangat menakutkan, langsung membuatnya bersujud di tanah dengan ketakutan, mengibas-ngibaskan ekornya. Ini bukan serigala lagi. Itu jelas anjing yang bodoh. Tuan Muda Zuo Qiyu ya. 4 penjaga kokoh dan kepala pelayan tua menyambut para tamu, dan melihat kereta tiba, mereka juga datang. Namun, ketika mereka melihat Ling Han dan 2 lainnya berjalan keluar gerbong, mereka tidak bisa merasa aneh. Bukankah ini kereta perang keluarga Zuo Qiyu? Chapter 627. Zuo Qiyu, Ling Han tertawa. Dia menemukan omong kosong tanpa berpikir ketika dia berkata, orang itu tiba-tiba menyukai kusirnya dan memutuskan untuk kawin lari dengannya, jadi dia mendesak saya untuk menghadiri perjamuan di tempatnya. Kepala pelayan tua itu tercengang. Dia telah melihat Zuo Qiyu leceng beberapa kali, dan setiap kali, Zuo Qiyu leceng akan datang untuk nyonya rumah, dengan sungguh-sungguh mengejar dia, jadi mengapa dia tiba-tiba menyukai pelatihnya sendiri? Mungkinkah ketika wanita itu menolaknya, dia terlalu dingin, yang menyebabkan kejutan besar bagi pandangan Zuo Qiyu leceng, membelokkan pandangannya tentang kehidupan, menekuknya dengan paksa? Bolehkah saya bertanya bagaimana cara mengatasi tuan muda ini? Dia bertanya. Bagaimanapun, tugasnya adalah untuk menyambut tamu, dan siapapun yang datang dengan kereta ini akan memenuhi syarat untuk memasuki rumah pribadi. Ini adalah aturan yang harus dia patuhi. Han Lin. Ling Han menggunakan nama samaran lagi, bukan karena dia peduli apakah dia akan diekspos oleh orang lain atau tidak. Jadi, ini Tuan Muda Han, tolong. Kepala pelayan tua itu bergerak untuk melanjutkan, dan seorang penjaga yang kokoh segera datang untuk membawa Ling Han dan mereka masuk. Tahan, tahan. Zuo Qiyu leceng dan kusirnya berlari bersama saat itu. Karena terluka oleh Ling Han, mereka saling mendukung dengan lengan, terlihat, ya, sangat intim. Mungkinkah itu benar keduanya benar-benar bengkok bersama? Kepala pelayan tua itu secara naluriah merasa kedinginan. Dia telah mendengar bahwa beberapa pria berayun seperti ini, tetapi tidak akan pernah berpikir untuk menyaksikannya secara pribadi, membuat wajah tuanya berubah bentuk. Dia bahkan mundur beberapa langkah, seolah takut terinfeksi. Setelah mundur ke jarak yang aman, dia bertanya, Tuan Muda Zuo Qiyu, orang itu mengambil kereta saya, hentikan dia, jangan biarkan orang liar itu masuk. Dia pasti datang untuk memulai masalah. Zuo Qiyu leceng sendiri tidak bisa menyaingi Ling Han, dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada kepala pelayan tua itu. Ini adalah elit tier bayi spiritual yang telah menyeberang ke tingkat ini tak terhitung tahun yang lalu. Meskipun dia telah tertunda untuk maju ke tingkat transformasi dewa, dia meningkatkan tingkat ini dengan sangat kuat, pertarungannya sangat menakutkan. Kepala pelayan tua memberi tanda oh, dan mengarahkan pandangannya pada Ling Han, memperlihatkan tatapan yang menakutkan. Dia berkata, Tuan Muda Han, apakah perkataan Tuan Muda Zuo Qiyu tidak konsisten dengan fakta? Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, benar-benar tidak konsisten. Untuk orang muda dan menjanjikan, rendah hati dan sopan seperti saya, bagaimana mungkin saya menjadi orang liar? Saya akan menuntutnya karena fitnah. Senior, tolong junjung keadilan. Ini, Kuo Qiyu leceng hampir memuntahkan darah karena marah. Kau sangat rendah hati dan sopan. Dia menunjuk luka di tubuhnya, dan berkata, bukankah ini dari pemukulanmu? Sang kusir juga mengangguk dengan tergesa-gesa dan dengan tatapan sedih. Ia mencondongkan tubuh ke dada Zuo Qiyu leceng, malu-malu dan tak berdaya, tampak sangat kesal. FCK, ini menyilaukan, adegan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan pelayan tua itu tidak berani melihatnya terlalu lama. Dengan tergesa-gesa membuang pandangannya, dia berkata kepada Ling Han, Tuan Muda Han, aturan adalah peraturan. Karena Tuan Muda Zuo Qiyu tidak membiarkan Anda menghadiri perjamuan di tempatnya, maka tolong tunjukkan undangan pribadi Anda, atau jika tidak, Pak Tua ini hanya bisa mengusir Tuan Muda Han pergi. Bagaimana mungkin seorang warga desa menerima undangan? Dia pasti ingin menyelinap masuk. Zuo Qiyu leceng mendiskreditkan Ling Han. Kereta lain tiba.
dan keluar dari sana berjalan seorang pria dengan penampilan yang mengesankan dan seorang gadis cantik yang menggoda di sisinya. Keduanya tidak terlihat seperti pasangan, melainkan saudara laki-laki dan perempuan. Pria itu pertama kali terkejut, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ini Zuo Qiu? Hahaha, apa yang kamu terlihat begitu menyedihkan? Guo Qiu Lei Cheng paling takut terkena bekas luka orang lain. Jadi ketika dia mendengarnya, dia hanya mendengus, dan berkata, pikirkan urusanmu sendiri, apakah kamu tidak tahu bahwa aku, Li Fengyu, paling suka ikut campur dalam bisnis orang lain dan menonton kesenangan. Pria itu tertawa keras. Dia memanggil kecantikan itu ke sisinya, dan berkata, adik yang lebih muda, mari kita ambil bangku dan beberapa biji labu, meretakkan beberapa saat kita menonton pertunjukan. Saudara, kecantikan itu memelototinya. Fisiknya banyak dan menyentuh, dan dia sangat cerdas dan cantik. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menangani kakaknya, yang tidak pernah terlihat pantas sepanjang hari. Dan, Zuo Lei, kamu memegang erat orang ini, mungkinkah ada rahasia di antara kalian yang tidak tahan cahaya hari? Li Fengyu memandangi kusir yang dengan malu-malu bersandar ke dada Zuo Qiu Lei Cheng, langsung terlihat penuh dengan alarm. Zuo Qiu Lei Cheng pertama kali terkejut, dan kemudian menemukan bahwa kusir itu benar-benar bersandar di dadanya, langsung membuatnya merasa mual. Dia buru-buru mendorong orang lain pergi, tampak jijik. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, singkirkan Birdi itu tanpa perasaan, betapa pantasnya penghinaan. Jadi, ternyata Zuo Qiu benar-benar menyukai ini, dan untuk menutupinya, dia dengan sengaja memperlakukan yang lain dengan dingin. Kekasih, Li Fengyu terkejut dan kaget. Kepala pelayan tua itu bergetar, dia ingin muntah. Jenius generasi ini muncul seperti rebung setelah hujan musim semi, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, tapi itu terlalu berantakan bahkan bermain dengan cara seperti itu. Kalian, Zuo Qiu Lei Cheng meraung marah. Aku akan membunuh kalian, aku akan membunuh kalian. Ling Han dengan sengaja menghela nafas, dan berkata, dengan sebuah rahasia terbuka, kamu menjadi marah dengan rasa malu? Sai, ini tidak banyak. Sungguh, setiap orang memiliki hak untuk mencintai orang lain, jadi selama orang menyukainya, mengapa peduli bagaimana dunia melihatnya? Ya, Li Fengyu setuju dari lubuk hatinya. Zuo Qiu Lei Cheng gemetar karena marah. Dia sama sekali tidak membungkuk. Dia masih ingin mengejar putri tercinta keluarga Wang. Namun, jika berita tentang dia kacau tanpa harapan dengan pria lain menyebar, apakah dia masih memiliki harapan? Kakak ini di sini. Mari kita mengobrol. Ekspresi Li Fengyu memiliki gosip yang ditulis di atasnya. Isi dari obrolan yang bagus ini pastinya adalah Zuo Qiu Lei dan rahasia tak terkatakan, sang kusir. Ling Han mengambil undangan dan menyerahkannya kepada kepala pelayan tua sambil berjalan menuju Li Fengyu, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan bicarakan itu. Zuo Qiu Lei Cheng buru-buru berteriak. Ling Han menoleh, dan berkata, jangan bicara tentang apa, jangan bicarakan hal-hal antara aku dan dia. Zuo Qiu Lei Cheng segera berteriak tanpa berpikir. Ling Han mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan. Aku paling tidak suka berbicara tentang rahasia seseorang di belakang mereka. Li Fengyu langsung memberi, kali ini benar-benar pasti bahkan Zuo Qiu Lei Cheng sendiri mengakuinya. Kepala pelayan tua itu ingin muntah lagi. Tidak, setelah menatap kosong untuk sementara waktu, Zuo Qiu Lei Cheng akhirnya sadar. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi sekarang setelah dia berdebat, dia malah mengakui statusnya sebagai laki-laki bengkok, langsung berteriak berulang kali. Jangan berkata apa-apa lagi, aku mengerti. Li Fengyu mengangguk dengan tegas, dan berkata, Zuo Qiu, jangan khawatir, rahasiamu bersamaku, dan pasti tidak akan diberitahu kepada orang ketiga. Percayalah hantu anehmu, senyum licik di wajah terkutukmu bahkan tidak bisa ditahan. Selain itu, siapa yang tidak tahu nama panggilan Anda? Li Big Mouth, Anda tentu tidak akan memberitahu orang ketiga, tetapi beritahu 300 orang, bahkan 3.000 orang. Zuo Qiu Lei Cheng buru-buru mengejar. Dia harus menghentikan Li Fengyu dari berbicara omong kosong,
Tetapi dia baru saja berlari 2 langkah ketika dia merasa kakinya lunak, segera jatuh ke tanah. Tuan muda, si kusir buru-buru melemparkan dirinya ke Zuo Qiulei-cheng dan menangkapnya. Pahlawan menyelamatkan keindahan, Li Fengyu berkata begitu dia melihatnya. Kotor, benar-benar terlalu kotor, namun, ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Sifat Li Big Mouth sudah mulai membakar dengan amarah. Kepala pelayan tua itu tidak tahan, dan dengan wah, dia muntah. Anak-anak muda saat ini benar-benar di luar pemahaman. Chapter 628. Ling Han sudah berjalan melewati pintu masuk, dengan seorang pria kokoh memimpin mereka menuju tempat jamuan. Kakak Han, tadi kamu barusan kan? Adik Li Fengyu terus-menerus mengawasi dengan acuh tak acuh dari samping, namun tiba-tiba berbicara. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, jangan salah menuduh saya. Dia tentu saja mengaktifkan panah Star Dragon pemusnahan dan memberi Zuo Qiulei-cheng kesempatan. Seharusnya itu sangat rahasia, tapi dia benar-benar melihatnya. Li Fengyu tertawa keras, dan berkata, di depan kakakku, jangan kamu berpikir untuk menyembunyikan rahasia. Dia secara alami diberkahi dengan persepsi yang sangat mengejutkan. Saudara, adik Li Fengyu berkata, tidak senang. Mereka baru saja bertemu, dan dia sudah membocorkan kartu trufnya. Li Fengyu batuk, dan berkata, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini saudari saya Li Zixian. Dia akan segera lewat 20, tetapi belum menemukan seorang suami. Standar-standarnya masih di luar jangkauan, tanpa kejeniusan. Atau bakat luar biasa sesuai kesukaannya, mengkhawatirkan saudara ini sampai mati. Seperti yang diharapkan, Li Big Mouth, saudara, Li Zixian tidak bisa membantu tetapi memerah dan menginjak kakinya. Ling Han tertawa keras. Dengan kakak laki-laki seperti itu, pengalaman seperti apa itu sebenarnya? Dia juga memperkenalkan dirinya. Aku Ling Han, ini temanku Zhu Xuan-er, dan ini Hun Yu. Yang di sana adalah kelinci Ba Asteris Ngan. Rufian apa, kamu yang bertanggung jawab atas siapa Ba Asteris Ngan itu? Pamanmu yang ketakutan. Kelinci itu langsung tidak senang. Tetapi digigit ekornya oleh Hun Yu, ia langsung menjerit kesakitan. Saudara Li langsung terkejut. Kelinci putih besar ini benar-benar membuka mulut untuk berbicara. Ling Han mengangguk, dan berkata, ya, kelinci sialan ini tahu cara berbicara. Lepaskan, ekor paman kelinci yang tumbuh dengan susah payah tidak bisa lebih pendek. Kelinci memekik. Jangan kasar pada News Ling Han, Hun Yu mencaci maki itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang orang ini, gumam kelinci itu. Li siblings masih belum sadar karena kejutan seperti itu. Merasakan pandangan mereka tentang kehancuran kehidupan. Sebenarnya ada binatang buas yang tahu bagaimana berbicara. Mereka benar-benar lupa untuk memikirkan fakta yang sekarang jelas bahwa Ling Han menggunakan nama samaran. Di bawah bimbingan pria kekar itu, mereka segera tiba di danau. Melihat meja-meja panjang didirikan di sini. Makanan dan anggur berkualitas memenuhi meja, namun tidak ada satu kursi pun. Orang-orang memegang piring dan mengambil beberapa makanan dari meja, berjalan sambil makan dan sesekali minum anggur. Untuk seniman bela diri, berdiri selama beberapa hari tidak melelahkan, jadi tidak masalah apakah ada kursi atau tidak. Tanpa kursi tetap, orang tidak akan kecewa karena orang lain memiliki tempat yang lebih baik. Terlebih lagi, berjalan sambil makan bisa membuat semua orang berkomunikasi dan berkomunikasi lebih baik. Ling Han mengangguk ke dalam. Meskipun dia belum bertemu mutiara keluarga Wang, sifatnya yang luar biasa sudah ditunjukkan. Melihat begitu banyak orang, hati gosip Li Fengyu segera terbakar dengan keras ketika dia berkata, Saudara Ling, Nona Zhu, saudari, kalian menemukan tempat makan, saya akan menemukan beberapa orang untuk mengobrol. Tanpa menunggu Ling Han dan yang lainnya merespons, dia sudah berlari keluar. Jika dia menekannya lagi, dia akan mengalami cedera internal. Kasihan Zuo Qiulei-cheng, kata Ling Han dalam hati. Namun diam-diam menikmatinya melayaninya dengan tepat karena menjadi orang yang tidak menyenangkan. Makan. Melihat begitu banyak makanan, mata Hun Yu langsung bersinar.
tetapi setelah menciumnya dengan hidung kecilnya, dia tidak bisa tidak kecewa. Sama sekali tidak harum. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Gratis kok. Tidak mungkin banyak hal bagus jika gratis, makan saja dengan santai." "Baiklah, Niu akan makan dengan santai." Hu Niu menghela nafas. Keduanya datang ke meja dan mulai mengisi piring mereka, langsung membuat orang-orang ketakutan. "Apakah kalian reinkarnasi hantu lapar? Mengisi piring setinggi itu, tidak takut meledak? Makanlah dengan santai." Iya, mendengar keduanya makan dan berbicara seperti ini, orang-orang di dekatnya tidak bisa berkata-kata. Keluarga Wang mengambil banyak hal saat ini. Banyak makanan dibuat dari daging binatang tingkat tinggi dan buah semangat tingkat keempat dan kelima. Mengambil sedikit dari itu akan dijual dengan harga setinggi langit. Namun, ketika kedua orang ini melihatnya, itu tidak sesuai dengan keinginan mereka sama sekali. Lebih penting lagi, seseorang harus makan lebih sedikit jika itu tidak sesuai dengan keinginannya. Namun mereka masih kenyang. Setelah beberapa saat, Zuo Qiuleicheng juga masuk. Kali ini, dia tidak memiliki kusir yang menemaninya. Berjalan sendirian, dia sudah memulihkan ketenangannya dan menjadi jenius yang sombong sebelumnya. Namun, semua orang langsung menunjuk kepadanya, berdiskusi dengan penuh semangat, dan banyak orang bahkan memakai tampilan yang menghina. Pria bengkok ini, Zuo Qiuleicheng hampir pingsan karena marah. Dia hanya datang sedikit terlambat, namun Li Fengyu sudah menyebarkan orientasinya ke seluruh tempat. Li Big Mouth benar-benar terlalu besar mulut. Dia secara paksa menenangkan dirinya dan berpikir bahwa desas-desus berhenti dengan yang cerdas. Semakin banyak dia berdebat, semakin tidak jelas. Angin semerbak bisa tercium saat seorang gadis berjalan. Setelah dia melirik wajah Zhu Xuan'er, dia berbicara sedikit. "TSK, terlihat cukup baik dari jauh, tapi wajah ini, desah, fisik hebat ini benar-benar diberikan kepada orang yang salah." Zhu Xuan'er tidak mengingatnya. Penampilannya tak tertandingi, pasti nomor satu di dunia, jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Selain itu, seorang gadis akan berpakaian untuk pria yang mencintainya. Kecantikannya hanya perlu mekar untuk Ling Han, dan dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan orang lain mengagumi kecantikannya yang luar biasa. Tatapan Ling Han, bagaimanapun, menjadi dingin. Dengan temperamennya untuk melindungi mereka yang dekat dengannya, bahkan jika Zhu Xuan'er hanya teman biasa, dia tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Apalagi sekarang mereka berdua hampir menjadi pasangan. "Gadis jelek, apa yang kamu katakan?" Ling Han melemparkan tatapan tajam. "Gadis yang jelek." Ekspresi gadis itu berubah pucat, dan dia langsung marah. Dia berani menghinanya sebagai gadis jelek. Dia adalah Jing Suang-Suang, dan banyak pria mabuk olehnya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar memanggilnya jelek ke wajahnya. "Wajahmu tidak hanya jelek, hatimu juga jelek, menghancurkan nafsu makanku." Ling Han menghela nafas. Orang-orang mengatakan, pesta untuk mata. Tapi sekarang, dia benar-benar menghancurkan nafsu makannya. Jadi seberapa jelek dia harus memiliki kekuatan yang merusak? Jing Suang-Suang gemetar karena marah. Merasa bahwa kata-kata Ling Han benar-benar seperti es, tidak hanya dingin, tetapi memotongnya dengan menyakitkan. Dia melihat sosok Zhu Xuan'er dari belakang sebelumnya, dan langsung merasa malu dan tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang ada di tulang orang lain. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan untuk melihat dengan cermat. Siapa yang mengira bahwa Zhu Xuan'er benar-benar memiliki wajah yang sangat biasa, yang langsung membuatnya lega di dalam, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengejeknya. Namun, dia tidak mengganggu Zhu Xuan'er, dan hampir meledak sendiri karena marah. "Peri Jing, ada apa?" Para pengawalnya segera mengepung, ada selusin di depan mata mereka. "Orang ini ingin melecehkanku." Jing Suang-Suang menunjuk ke arah Ling Han. Ling Han langsung menggigil, dan berkata, "Hei, jangan meremehkan seleraku. Bahkan jika aku memiliki keinginan seperti serigala, aku tidak akan menyukai kamu. Kamu bisa bermimpi." Jing Suang-Suang hampir pingsan karena marah. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu dengan lidah seperti pisau tajam, menikamnya di seluruh tubuh. "Omong kosong."
Seorang pengawal melompat keluar. Cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Fairy Jing, atau, aku, Zhu Xiaotian, pasti tidak akan memaafkanmu. Chapter 629. Ling Han tersenyum, dan berkata kepada Hun Yu, seseorang mengganggu makanan kita, apa yang harus dilakukan? Kirim mereka semua terbang. Hun Yu berkata dengan sengit. Lalu, apakah kamu ingin sedikit pemanasan? Ling Han bertanya. Baik, Hun Yu meletakkan piringnya. Melihat semua orang memperhatikan mereka dengan iri, dia tidak bisa tidak bertanya, kalian ingin merampok makanan Niu? Setelah dipikir-pikir lagi, dia berkata sambil tersenyum, tidak enak juga, tidak masalah. Jadi kamu tidak berani bertindak sendiri, membiarkan seorang gadis kecil mengambil bidang? Zhu Xiaotian mencibir. Kamu benar-benar pantas dihina. Meminta pemukulan, Hun Yu menyerbu, dan ketika sosok kecilnya melintas, dia sudah muncul di depan Zhu Xiaotian, menembakkan pukulan. Itu mengenai Zhu Xiaotian tepat di wajah, langsung membuatnya mimisan. Begitu dia menyerang, semua orang terkejut. Kecepatan gadis kecil ini sangat cepat, benar-benar mengejutkan. Niu akan menjatuhkanmu semua. Begitu Hun Yu menyerang, dia tidak bisa berhenti. Tubuhnya berubah menjadi kilat dan melintas di kerumunan. Mengirim orang terbang satu persatu seperti orang-orangan sawah. Namun, itu hanya saat beberapa tarikan napas. Namun selusin pengawal itu dirobohkan oleh Hun Yu, terbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Tubuh Jing Suang-Suang seolah-olah membeku. Dia pasti tidak pernah berharap seorang gadis kecil menjadi begitu kuat, langsung mengalahkan pengejarnya. Meskipun pengejarnya tidak terbatas pada jumlah ini adalah yang terkuat, atau mereka tidak akan memenuhi syarat untuk diundang ke sini. Aneh, dari mana gadis kecil ini berasal? Dengan keributan yang begitu besar, yang lain jelas melihatnya, beberapa di antaranya tercengang, sementara yang lain memperlihatkan pandangan tertarik. Jadi tuan mudanya Han, seorang gadis berjalan dengan anggun, sosoknya lentur, berayun lembut. Penampilannya sangat indah, kulitnya seperti batu giok putih dan rambut hitam seperti air terjun, bersinar cerah. Dia sangat cantik. Dia berjalan dari jauh, dan orang-orang di jalan dari satu sisi berjalan satu sama lain, ekspresi mereka demam dan mabuk. Dia cantik satu tingkat lebih tinggi dari Jing Suang-Suang. Ling Han menatapnya, dan berkata, kamu. Gadis itu tersenyum tipis, dan itu langsung seperti 100 blower di bunga, cerah dan indah. Dia berkata, Nong Men Men, juga orang yang mengundang Anda atas nama Suster Yi Nong. Ling Han tiba-tiba menyadari, dan berkata, kamu kakak perempuan Nong Sueyun atau adik perempuan? Kakak perempuan, kata Nong Men Men sambil tersenyum. Aku mengundang Tuan Muda Han, masih ingin mendiskusikan apakah Tuan Muda Han bisa menyerahkan botol itu atau tidak? Hehe, sebotol belaka. Apakah perlu mengundang saya ke sini untuk membahasnya? Kata Ling Han. Aku takut aku tidak punya tempat untuk makan. Nona Men Men sangat baik padaku. Nong Men Men tanpa sadar membeku. Dia tidak peduli untuk Ling Han, dan hanya berpikir untuk menggunakan pertemuan semacam itu untuk menekan Ling Han. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Han akan dengan sengaja mendistorsi itu, membuatnya tidak tahu bagaimana membenarkan dirinya sendiri saat ini. Yang sombong, kamu berani mengambil keuntungan dari Perinong, banyak orang langsung memaki dia. Masing-masing sangat luar biasa. Dan kehadiran mereka yang kuat mulai beredar. Semua orang yang berteriak serentak membentuk tekanan yang menakutkan. Kalian berani menjadi jahat pada Ling Han Niu? Hun Yu langsung geram. Kalahkan mereka, hancurkan mereka. Kelinci hanya ingin membuat kekacauan, melambaikan cakar kecilnya atas dorongan. Banyak orang segera menyembur keluar. Binatang ini benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara, benar-benar mengejutkan. Adegan itu agak kacau. Nong Men Men menggerakkan tangan agar semua orang tenang, dan berkata, semuanya tetap tenang. Brother Ling, saya pasti sangat tertarik dengan botol itu,
dan jika Brother Ling dapat menjualnya kepada saya, Men pasti tidak akan mengecewakan Brother Ling. Oh, Ling Han dengan sengaja mengukur Nong Men sambil tersenyum, dan berkata, apakah keluarga Nong kekurangan menantu? Ekspresi Nong Men langsung berubah suram. Anak muda ini benar-benar bermimpi dia berpikir untuk menjadi menantu Nong family. Kelancangan, Nong Sueyun juga meremas, lalu menunjuk dengan marah pada Ling Han, dan berkata, siapa sih kamu, katak yang ingin makan daging angsa? Orang-orang di dekatnya tertawa keras. Nong Men adalah putri kesayangan keluarga Nong, dan nenek moyang keluarga Nong, Nong Bo Sin, bahkan seorang alkemis kelas surga, yang mampu mensejajarkan Shattering Void Tie secara paralel. Untuk menikahi putri Nong family yang berharga, betapa luar biasanya pria itu. Oh, putri Nong family yang berharga begitu mulia sehingga bahkan Ling Han tidak bisa menikahinya. Suara yang mendominasi bisa terdengar saat Rain Emperor dan Murong King tiba bersama. Mereka berdua ahli tingkat spiritual bayi, membual kekuatan jera besar. Orang-orang di sekitarnya secara naluriah membuat jalan. Orang-orang yang bisa datang ke sini jelas semua jenius, tetapi tidak ada banyak tier bayi spiritual, dan mereka tidak mungkin menahan kehadiran Rain Emperor dan Murong King. Dua ahli tier bayi spiritual yang hebat berdiri di sisi Ling Han dengan tangan bersilang, berpose mendukung. Tingkat bayi spiritual di antara generasi muda saat ini, untuk sementara tidak ada yang aneh di tingkat transformasi dewa, sehingga elit tier bayi spiritual tidak diragukan lagi yang terkuat. Pertempuran Rain Emperor dan Murong King sudah terkenal, dan meskipun mereka baru saja membobol spiritual infant tier, kecakapan pertempuran mereka setidaknya 7-8 bintang, mampu melawan elit satu generasi lebih tua. Hehe, Lady Men, jika kamu menikahi saudaraku Ling, aku akan memberikan Snow Dragon Metal yang baru saja aku dapatkan sebagai hadiah perayaan, Murong King berkata sambil tersenyum, dan dengan ayunan lengan, dia membuang logam yang benar-benar berwarna putih. Ukurannya tidak jauh berbeda dari kepalan tangan, namun itu membuat banyak orang menatap dengan mata lebar, memperlihatkan penampilan serakah. Snow Dragon Metal. Sulit untuk mengkonfirmasi levelnya karena penggunaannya sangat unik. Itu perlu disempurnakan dan dicampur dengan logam langka lainnya untuk sangat meningkatkan daya tahan senjata yang dipalsukan, memungkinkan bahan tingkat 7 untuk menahan niat bela diri tingkat 8. Batas atas adalah tingkat ke-7. Mustahil untuk membuat bahan 8 tingkat menjadi tingkat ke-9. Meski begitu, semua orang tidak bisa tidak melihatnya dengan mata tamak mereka. Potongan Snow Dragon Metal ini berukuran kepalan tangan, dan ditambahkan ke logam langka tingkat ke-7. Itu sudah cukup untuk memperbaiki senjata tingkat ke-8 yang akan membuat kebanyakan orang puas. Bahkan napas Nong Men menegang, tetapi dia mengungkapkan ekspresi kesal. Mungkinkah dia, keturunan yang bermartabat dari alkemis kelas surga, dibeli dengan sepotong Snow Dragon Metal? Tidak mungkin, dalam mimpimu, dia menegur, merasa seperti telah menderita penghinaan besar. Ling Han menghela nafas, lalu menepuk pundak Murong King, dan berkata, Murong, sepertinya kamu tidak punya permainan. Aku ingin membicarakan pernikahan, tapi dia mengangkat hidungnya atas hadiah pertunanganmu. Apa? Aku, Murong King menunjuk hidungnya sendiri. Dia memperlihatkan ekspresi terkejut, dan kemudian segera menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak mau. Ling Han tertawa, dan berkata, kalau begitu Nona, maaf, kakakku tidak tertarik padamu, jadi berpura-puralah aku tidak mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Apakah benar-benar bagus untuk bermain dengan orang-orang seperti ini? Mata berbentuk almond Nong Men meledak dengan api, dan ekspresi Jing Suang tidak lebih baik. Di sisi lain, Zuo Qiule Cheng juga meminta cadangan, berlari dengan agresif dan mengelilingi Ling Han dan yang lainnya. Kalian sudah berlebihan. Pikirkan Anda dapat memandang rendah orang-orang di dunia dengan dua ahli tingkat spiritual bayi? Semua orang menatap Ling Han dengan dingin. Di antara mereka yang diundang kali ini, ada beberapa jenius top yang menerima masuk langsung ke Restore Heaven Academy. Begitu mereka tiba, menekan Ling Han dan yang lainnya akan semudah membalikkan telapak tangan. Weng, 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 suara seperti instrumen yang tiba-tiba terdengar. Seolah-olah suara surgawi, dan emosi semua orang tiba-tiba mereda.
Chapter 630. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan melihat bahwa di paviliun di tengah danau, seorang gadis berpakaian putih tiba-tiba muncul. Rambut hitamnya seperti awan dan salju, dan dia memiliki kecantikan tanpa sedikit pun kedahsyatan. Dia memainkan sitar, dengan lembut memainkan tangan putih seperti batu giok. Catatan indah terdengar, memabukkan pikiran dan jiwa orang. Musik ini seharusnya bukan dari dunia ini. Ikan-ikan di danau terus melompat keluar dari air dan berkumpul di sekitar paviliun di danau, sangat hidup. Di langit, sejumlah besar burung terbang dan menari dengan anggun di langit, seolah-olah peri. Suara sitar berubah menjadi simbol Dao dan masuk ke air, dan menimbulkan sedikit riak tanpa daya penghancur, membuat ikan gembira dan burung-burung berkibar. Semua orang mengungkapkan ekspresi mabuk. Gadis ini dan musik ini seharusnya hanya ada di surga. Bagaimana itu bisa turun ke dunia fana? Peri Yiyun. Apa? Dia Peri Yiyun? Benar-benar indah sekali. Dia sebenarnya bukan wanita cantik nomor 1 di negara bagian tengah. Aku tidak percaya itu. Aku juga tidak percaya. Semua orang menggelengkan kepala. Penampilan Wang Yiyun berada di atas tingkat Liu Yutong, tetapi jauh dari Zhu Xuan'er. Selain itu, pemandangan yang menakjubkan jelas meningkatkan harismanya. Zhu Xuan'er agak cemburu, dan dia mendekati telinga Ling Han. Dia berkata dengan suara rendah. Xuan'er juga tahu bagaimana meniup seruling. Ling Han menatap bibir merah kecilnya yang cerah, merasakan jantungnya berayun, dan berkata, "Baiklah, biarkan aku mendengarnya ketika ada waktu." Zhu Xuan'er mengangguk dengan penuh kasih sayang. "Semuanya, tolong ramah." Wang Yiyun menekan kedua tangannya dengan lembut pada sitar, namun suara yang tersisa masih bergema. Suaranya juga lembut dan menyenangkan, sejuk seperti percikan lembut mata air. Iya, semua orang dibujuk, mengangguk setuju. Ling Han kaget. Gadis ini baru berusia 23 atau 24. Tetapi sudah menyeberang ke tingkat bayi spiritual sangat luar biasa. Seperti yang diharapkan dari murid sekte kuno yang agung, tingkatnya jauh melampaui rekan-rekannya. Di wilayah utara, pasti tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Di 3 wilayah lainnya, hanya beberapa yang terkenal seperti Murong King yang memenuhi syarat untuk membandingkan. Sekte ini dan sekte-sekte besar lainnya memiliki ramalan yang segera, bencana besar akan menimpa. Wang Yiyun terus berbicara. Seluruh tempat itu sunyi, dan hanya suaranya yang dingin yang beresonansi. Dalam 10 milenium baru-baru ini, malapetaka yang menyebabkan kehancuran besar di tanah yang luas akan datang lagi, dan sekte ini serta sekte-sekte besar lainnya akan melakukan seperti 10 milenium sebelumnya. Sambut musuh-musuh yang kuat bergandengan tangan untuk membawa kedamaian dan ketertiban ke dunia. Namun, untuk mempersiapkan yang terburuk, pendirian Akademi Pemulihan Surga masih diputuskan untuk mempertahankan harapan di masa depan sebanyak mungkin. Jadi, semua orang adalah kunci untuk menghidupkan kembali seni bela diri di masa depan, dan tidak boleh membahayakan milik kita sendiri. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan menginjak danau, berjalan menuju pantai. Dengan langkah pertama, ikan melompat keluar dari air dengan main-main dan burung skylark menari di belakangnya. Seolah-olah dia adalah peri surgawi yang turun ke dunia, dengan kecantikan yang jauh lebih menenangkan dan halus. Peri benar-benar murah hati. 5 sekte besar juga menghargai dunia. Jika bencana besar benar-benar terjadi, hanya 5 sekte besar yang bisa mempertahankan dunia, bangsawan dan kebenaran yang luar biasa, kebajikan yang luar biasa. Semua orang memuji dengan suara bulat. Tidak peduli apakah itu tulus atau tidak tulus, siapa yang berani berbicara buruk tentang 5 sekte kuno yang besar, itu adalah kekuatan super dengan elit Shattering Void Tier. Sekte-sekte itu bisa mendominasi dunia. Namun, 5 sekte besar terus-menerus menjaga tanah mereka sendiri, dan tidak pernah berencana untuk mendominasi dunia. Hal ini membuat orang-orang memuji ibu jari mereka. Wang Yiyun tiba dan tersenyum manis ke arah Nong Men-Men saat dia berkata, "Sister Men-Men, jangan tetap marah, oke? Demi adik perempuanku, aku jelas tidak akan marah." Nong Men-Men nyaris tidak bisa tersenyum. Kebenaran besar telah diucapkan,
dan jika dia berpegang teguh, dia akan dipandang rendah oleh orang lain. Jadi, memiliki cara dengan kata-kata juga merupakan jenis senjata tajam. Dikritik karena tingginya moralitas, seseorang hanya bisa merajuk dan menundukkan kepala dan mengatakan bahwa ia yakin. Kakak Ling, Wang Yiyun mengalihkan pandangannya. Aku sudah mendengar kamu dan Sister Men terlibat konflik karena alat roh. Bagaimana dengan ini? Aku memiliki alat berharga tingkat ke-6 untuk diberikan kepada Brother Ling sebagai ganti alat roh itu. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Alat roh tingkat ke-6 dengan santai digunakan sebagai hadiah, keberanian seperti itu, dan itu menunjukkan akar yang mendalam dari keluarga Wang. Tentu saja, jika Nong Men bukan keturunan alkemis kelas surga, dia pasti tidak akan begitu murah hati. Nong Men segera mengungkapkan ekspresi ceria. Pada kenyataannya, dia menemukan luar biasa dari botol suling surgawi, tetapi tidak ingin menyebabkan keributan, jadi dia meminta Nong Sueyun untuk mengambil tindakan. Pada akhirnya, Ling Han menyerbu di tengah jalan dan lebih kaya dan lebih mengesankan daripada mereka, memaksanya untuk mengundang Ling Han ke perjamuan dan menggunakan atmosfer di sini untuk memaksanya tunduk. Dengan putri tercinta keluarga Wang berbicara, dan bisa menerima alat roh tingkat ke-6, Ling Han harus setuju tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Bagaimanapun, menjual bantuan Wang Yiyun bisa sangat bermanfaat di masa depan. Tidak perlu. Aku sangat suka botol itu, dan tidak punya niat untuk menjualnya. Ling Han langsung menolak. Tidak main-main, mangkuk batu itu adalah replika Heaven Transformation Bowl, yang bisa menghaluskan semua hal dan mengekstraksi esensi mereka sesuatu yang lebih berharga daripada pedang kelahiran iblis. Apakah itu sesuatu alat spirit tingkat ke-6 dapat digunakan untuk ditukar? Dalam mimpimu, dia menolak dengan tegas sehingga dia tidak hanya membuat semua orang terkejut, bahkan Wang Yiyun merasa itu tidak terduga. Wajahnya yang lembut memperlihatkan ekspresi heran yang jelas, dan terkejut sesaat, dia akhirnya berkata, Brother Ling, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya sedikit lagi? Tidak dibutuhkan. Ling Han melambaikan tangannya, sama sekali tidak memberinya wajah. Ling Han, kamu terlalu sombong. Zuo Qiu Lei Cheng mengambil kesempatan untuk berteriak. Ling Han menolak niat baik Wang Yiyun, jelas membangkitkan kemarahan massa. Menambahkan sedikit lebih banyak api, dia jelas bisa mengubah Ling Han menjadi target semua. Ya, terlalu sombong. Pri Yiyun memiliki niat baik, dan kamu bahkan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang yang hebat. Jika bukan karena Pri Yiyun, aku benar-benar ingin memukulnya. Semua orang berbicara sekaligus. Keindahan memiliki keunggulan alami, dan semakin indah dia, semakin membuat orang mengabaikan kasus itu sendiri. Sepenuhnya dipengaruhi oleh emosi, condong ke arah Wang Yiyun. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, Huniu, belum kenyang, nyaris tidak lapar. Huniu mengeluarkan kepalanya dari tumpukan makanan. Hal-hal di sini tidak enak sama sekali. Niu mengalami masalah besar. Semua orang tampak pingsan. Jika tidak enak, mengapa Anda makan begitu banyak? Pelat yang ditumpuk di samping lebih tinggi darimu. Selain itu, setelah makan begitu banyak, Anda sebenarnya hampir tidak lapar. Perut seperti apa yang Anda miliki? Baiklah, ayo kembali dan terus makan, Ling Han berkata sambil tersenyum. Baiklah, Huniu bertepuk tangan sambil memandangi Wang Yiyun, dan berkata dengan suara manis, kamu adalah tuan rumah yang gagal, membuat hidangan yang tidak enak untuk dimakan tamu. Niu memandang rendah dirimu. Baiklah, makan begitu banyak daging binatang tingkat tinggi orang lain dan masih memandang rendah mereka. Gadis kecil ini benar-benar salah satu dari jenis. Wang Yiyun tidak kehilangan kesabaran sama sekali, masih penuh senyum, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan emosinya. Tetapi orang-orang di samping tidak bisa mentolerirnya. Tamu seperti apa kalian? Jangan pergi. Tetap, benar. Aku ingin sedikit berdebat denganmu, itu benar. Bertarung merusak harmoni. Kita hanya akan berdebat sedikit. Bersambung ke chapter 631. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.